Halo rekan-rekan usia, para mahasiswa dimanapun berada, kembali lagi kita di usia ya memasuki masa akhir UAS ya. Eee, di sini, eee, rekan-rekan sekalian yang sedang, mengerjakan ataupun yang sudah mengumpulkan selamat ya, kiranya, bisa mengerjakan dan mengumpulkan, UAS, daripada mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini saya mencoba mempresentasikan, memvideokan, mata kuliah daripada sistem pakar ya, yang dimana presentasi ini rangkuman jawaban yang sudah saya tulis di lembar jawaban gitu. Sebelum kita mulai, sebaiknya saya mencoba memperkenalkan diri saya secara singkat ya. Nah, ini UAS ya, adalah mata kuliah daripada sistem pakar, kode kelasnya IT 801 ya. Nah, di sini bersama saya sendiri dengan Endoni Pasaribu. Nah, mata kuliah ini dipimpin langsung ya oleh Bu Cian ya, Ramadan Hosiltain ya, Eskom Mkom di Usia. Terima kasih buat Ibu dosen yang selalu memberikan kuliah, tugas, UTS dan sampai saat ini UAS. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Izinkan saya mencoba untuk mempresentasikan secara singkat daripada UAS sistem pakar ini. Nah, di sini ada satu pertanyaan ya, satu pertanyaan yang diberikan oleh ibu dosen ya. Pertanyaan ini adalah kita disuruh mencari jurnal ya. Jurnal ini jurnal internasional di tahun 2003 sampai mungkin yang 2024 ya, ini sudah ditentukan tahunnya ya, tentang algoritma Siemens ya. Nah, ketika nanti jurnal itu sudah kita dapatkan, kita disuruh melakukan review dan analisa daripada jurnal tersebut seperti itu. Nah, di sini saya mencoba mengambil satu judul atau salah satu jurnal yang sudah saya dapatkan ya. Di sini judulnya itu implementasi algoritma Siemens ya, clustering untuk pengelompokan penyakit pasien pada puskesmas Pulau Bryan ya, Pulau Bryan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya jurnal ini ya di seperti permintaan dosen ya di tahun 2023 dia EISSN ya, ada juga laman webnya, mungkin rekan-rekan semua bisa mencari di webnya itu gitu. Nah, saya mencoba dari judul ini saya mencoba untuk membuat suatu review dan analisa yang sudah dilakukan oleh oleh jurnal ini ya. Nah, sebelum saya mereview itu ada sebaiknya kita coba untuk mengetahui apa sih sebenarnya algoritma Siemens itu ya. Nah, algoritma itu sebenarnya adalah salah satu metode populer ya dalam suatu pembelajaran mesin yang biasa digunakan untuk segmentasi atau pengelompokan suatu data seperti itu. Ya, itu adalah salah satu pengertian daripada algoritma Siemens itu sendiri. Gitu. Nah, di sini saya coba mengelompokkan, merangkum eh, review ataupun analis yang sudah saya buat ya daripada judul jurnal tersebut gitu. Nah, bisa kita lihat di sini adalah beberapa aspek yang bisa kita perhatikan ya untuk mereview dan menganalisis implementasi daripada jurnal tersebut. Gitu. Nah, di sini ada 8 ya, tujuan dan konteksnya gitu ya, persiapan datanya, terus kita harus memilih parameter QoS-nya ya, terus implementasi daripada algoritma itu, hasil dan interpretasinya, terus aplikasi dan manfaat, terus
kita reviewnya itu kendala dan tantangan yang dihadapi kan gitu. Terus yang terakhir itu saya buat itu rekomendasi untuk peningkatan kedepannya daripada jurnal ini sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat adalah yang pertama adalah tujuan dan konteksnya nih ya. Nah, tujuannya ini tentu untuk mengelompokkan penyakit pasien. Tentu untuk bertujuan mengidentifikasi pola atau kelompok penyakit yang sering terjadi di puskesmas Pulau Bryan itu gitu. Nah, konteksnya itu tentu puskesmas Pulau Bryan ini memiliki data ya, data penyakit pasien yang memang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu ya, dalam suatu periode waktu tertentu gitu. Nah, bagaimana dengan persiapan datanya yang kedua gitu ya? Persiapan daripada datanya ini tentu kita harus mencoba mengimplementasikan Keymatch itu sendiri gitu. Tujuannya untuk menganalisis data ya, untuk menganalisis data dan menghasilkan klaster penyakit ya berdasarkan kesamaannya gitu ya. Terus persiapan datanya seperti apa aja tentu bisa dalam berupa pengumpulan data gitu ya. Pengumpulan data ini kita harus bisa memilih jumlah klaster yang optimal ya, yang optimal ya, yang bisa dibilang secara krusial gitu. Seperti metode elbow method ya, atau Silhouette score ya. Nah, tentu ini dapat kita gunakan untuk menemukan nilai key ya, nilai key yang tepat gitu, yang baik gitu. Nah, persiapan datanya itu bisa juga seperti pemrosesan data ya. Setelah kita mengumpulkan data, kita ada yang namanya pemrosesan data gitu. Nah, data ini memang harus dibersihkan dan dinormalisasi untuk menghindari bias ya, semacam variabel ya seperti usia daripada pasien itu dan frekuensi kunjungan daripada pasien itu harus distandarisasi. Nah, kita bisa lihat yang ketiga yang memilih parameter key match ya. Dalam memilih parameter key match ini kita harus tahu, kita harus memilih jumlah klaster yang optimal ya, yang optimal, yang optimal tentu dalam standar krusialnya gitu. Nah, kita juga harus menginisialisasi ya daripada pemilihan daripada keyword ya, memerlukan yang centroid gitu ya, metode seperti keyword plus ya. Nah, dapat digunakan untuk meningkatkan hal ini, bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas clustering dan konvergensinya gitu. Nah, kita lihat bisa yang keempat itu implementasi algoritma. Nah, implementasi algoritma ini proses clustering keywords ya, yang bisa melibatkan iterasi untuk memperbarui posisi centroidnya gitu. Terus bisa juga dia mengalokasikan data ke cluster terdekat seperti itu. Nah, implementasi ini juga bisa kita buat berupa evaluasi kinerjanya ya, seperti metode evaluasi score ya, atau pengukuran internal lain ya untuk menilai kualitas daripada clustering itu sendiri. Nah, yang kelima itu bisa kita lah ya, daripada yang bisa kita review dan analisis itulah hasil dan interpretasinya ya daripada jurnal ini gitu. Yang dimana visualisasi klasternya gitu. Hasil visualisasi klaster ini kita dapat memvisualisasikan untuk memudahkan interpretasi seperti menggunakan diagramnya scatter plot ya, atau peta panas heat map ya, penyakit analisis gitu ya. Nah, hasil interpretasinya itu bisa juga berupa seperti kita analisis pola ya, yang dimana kita bisa mengidentifikasi pola penyakit dalam setiap klaster yang sudah dibuat gitu. Nah, kita bisa lihat sini yang nomor 6 aplikasi dan manfaat ya. Reviewnya itu bisa kita buat semacam perencanaan sumber daya ya, dengan mengetahui kelompok penyakit yang dominan ya. Dan yang dominan ini
berarti penyakit yang bisa berulang-ulang atau penyakit yang memang sering ditemukan seperti itu ya. Nah, puskesmas dapat merencanakannya sumber daya medis dengan lebih baik gitu ya. Terus bisa juga manfaatnya itu apa namanya strategi penyuluhan gitu. Bisa kita bisa menyusun program penyuluhan kesehatan yang lebih terfokus pada jenis penyakit yang sering terjadi gitu ya dalam klaster tertentu. Nah, kendala dan tantangan yang dihadapi, ya ini sangat penting kita dalam review dan analisisnya ya. Banyak hal-hal yang memang dalam menyusun kebijakan yang lebih baik berdasarkan analisis kelompok penyakit yang teridentifikasi ya. Itu tantangan memang yang sering dihadapi gitu ya. Di mana memang kualitas clustering itu sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data ya. Gitu. Terus dalam pemilihan key-nya juga ya tantangannya eh, kita menentukan jumlah kata yang tepat itu bisa sulit gitu dan seringkali memerlukan suatu eksperimen itu suatu tantangannya ya dalam review daripada jurnal ini gitu. Nah yang terakhir ini kita bisa lihat ya rekomendasi untuk peningkatan ke depan ya daripada jurnal ini tentu tidak selesai sampai di sini. Hal ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, dan dimana menurut pendapat saya memang jurnal ini sangat baik dan bisa dikembangkan ke depannya lagi ya. Ya dimana salah satunya mungkin bisa kita mengeksplor algoritma lainnya yang dimana mungkin berguna untuk membandingkan hasil Siemens ya dengan algoritma clustering lain seperti hierarki clustering ya, DB scan, integrasi data ya, DB scan itu ya. Nah, di sini juga pengembangan lain itu bisa semacam integrasi data daripada eksternal. Yang dimana kita bisa menambahkan data eksternal ya seperti data lingkungan atau demokrasi yang bisa memberikan wawasan tambahan seperti itu. Nah ini review ataupun analisis singkat saya daripada jurnal ini ya ada 8 daripada review dan analisis saya seperti itu. Ini sangat singkat dan sebenarnya bisa dikembangkan lagi analisis-analisis ataupun review kita daripada jurnal yang uh, judul yang saya buat ini gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, eh, slide terakhir daripada materi ini adalah kesimpulan yang dapat saya berikan di mana implementasi Kimen clustering untuk pengoperasian penyakit pasien pada puskesmas Pulau Baren ini bisa memberikan kita wawasan yang berguna dalam pengelolaan suatu kesehatan di bidang kesehatan gitu. Namun penting untuk kita mempertimbangkan suatu tantangan dalam pemilihan parameternya gitu seperti tentunya kualitas datanya terus investasi hasilnya gitu dan hal ini sangat berhati-hati melakukan pendekatannya ya dan evaluasinya juga harus tepat sehingga metode ini dapat membantu kita dalam perencanaan dan strategi kesehatan yang lebih efektif lagi gitu. Dan ini adalah kesimpulan sederhana, analisis sederhana, review sederhana yang bisa saya berikan, yang bisa saya jawab daripada pertanyaan daripada UAS sistem pakar yang diberikan oleh Ibu dosen. Uh, Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam mengerjakan mempresentasikan hasil daripada UAS sistem pakar ini seperti itu. Dan saya terima kasih buat Ibu dosen atas kesempatan dan waktu yang diberikan dalam menjawab pertanyaan daripada UAS sistem pakar. Ini hal hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. Terima kasih.